Hello students, good morning. In this opportunity, I'm going to explain to you about one of the texts that maybe you have learned in junior high school. We are going to talk about descriptive text. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan descriptive text. Nah, before we move to the detail of the descriptive text, I'm going to tell you about this picture first. Hey, I have two pictures. That is school. Yeah, we are going to learn, or we are going to talk about what is school. Apa sih sebenarnya sekolah itu? Oke, di situ ada sebuah gambar sekolah. Kita tidak tahu itu sekolah di mana, tapi yang jelas jika kita berbicara tentang sekolah, maka kita akan berbicara tentang fungsi dari sekolah tersebut. Secara umum, sekolah adalah tempat di mana kita akan belajar. Ada siswa, ada guru, kemudian ada beberapa fasilitas sekolah. Pada gambar yang pertama, kita membahas sekolah secara umum. Baik fungsinya, baik bangunannya. Nah, inilah yang kita sebut dengan reporting. Kalau kalian masih ingat, ada sebuah materi di SMP, yaitu report text. Nah, inilah yang membedakan report text dengan descriptive text. If we are going to talk about school in reporting, so we are talking about school generally. Nah, kita akan berbicara tentang sekolah dalam teks report itu secara umum, bukan secara spesifik. Ya, umumnya sekolah seperti apa? Umumnya sekolah, fungsinya, kemudian bagian-bagiannya, pasti di situ ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, dan juga staf tata usaha. Itu ketika kita berbicara tentang sekolah secara umum. Tapi ada yang membedakan menjelaskan sekolah secara umum dengan menjelaskan sekolah secara spesifik. Sekali lagi, mengingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang sekolah secara umum, itu berarti kita reporting. Nah, oke, kita ke gambar yang kedua. This is the second picture. Nah, kalian pasti sudah tahu ini gambar sekolahnya siapa ya kan? Nah, this is SMA Negeri 3 Pekalongan. This is also a school. Ini juga sekolah, tapi sekolah ini punya nama. Namanya adalah SMA Negeri 3 Pekalongan. Nah, apa yang membedakan gambar pertama dengan gambar kedua? Sekali lagi, bahwa gambar pertama itu adalah berbicara tentang sekolah secara umum. Sedangkan gambar yang kedua, kita akan lebih spesifikasi menjelaskan kepada atau mendeskripsikan kepada SMA Negeri 3 Pekalongan. Mendeskripsikan tentang apa sih SMA 3 Pekalongan itu, sekolah seperti apa, alamatnya di mana. Nah, kalau yang pertama pada saat kita reporting school, kita tidak akan memberikan alamat pada gambar yang pertama karena kita tidak tahu sekolah itu berada di mana. Nah, sedangkan bagian yang kedua yang kita sebut dengan describing atau mendeskripsikan secara spesifik, maka di situ akan ada perbedaan dari hal-hal yang bersifat umum. Contohnya, alamatnya di mana, kemudian bagaimana ukuran sekolahnya, apakah besar atau kecil. Nah, kalau umumnya sekolah itu punya tempat parkir. Tapi SMA Negeri 3 Pekalongan itu tidak memiliki tempat parkir. Nah, inilah kita membedakan bagaimana kita membuat report dan membuat descriptive text. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ada gambar-gambar yang tersedia di sini. Pasti kalian sudah tahu semuanya gambar ini terletak di mana. Nah,
itu ada TV Batik, ada Museum Batik, nah, kemudian bangunan-bangunan tua lainnya yang ada di kota Pekalongan. Nah, apa hubungannya dengan descriptive text kali ini? Karena fokus kita pada descriptive text kali ini, kita akan membahas tentang atau mendeskripsikan tentang bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah tidak harus dari Pekalongan, tetapi bangunan bersejarah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, sekarang kita bahas mengenai teks deskriptif lebih lanjut. What is the purpose of descriptive text? To describe about person, thing, or animal in specific way. Sekali lagi, tujuan utama dari teks deskriptif adalah mendeskripsikan bisa orang, benda, ataupun hewan dalam cara atau dengan cara spesifik. Spesifik itu hanya ada satu, tidak ada pembanding atau tidak ada tempat ataupun benda ataupun hewan yang lainnya yang memiliki kesamaan. Nah, jadi SMA Negeri 3 Pekalongan ya berarti SMA 3 yang ada di Pekalongan. Nanti beda lagi jika kita membahas tentang SMA Negeri 3 Semarang, berarti ya SMA 3 yang berada di Semarang. Pasti SMA 3 Semarang dengan SMA 3 Pekalongan. Satu, dari segi bangunan berbeda, dari segi kualitas berbeda, dari segi konten-konten yang ada di dalamnya juga pasti akan berbeda. Nah, maka itulah yang disebut dengan descriptive text. Kita akan membahas sesuatu secara spesifik. Berikutnya, apa sih generic structure atau bagian-bagian dari teks deskriptif? Bagian yang pertama kita sebut dengan identification. Apa identification itu? Teks ini atau bagian teks ini berbicara tentang perkenalan benda ataupun bangunan yang akan dideskripsikan. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang detail dari deskripsi dari tempat tersebut. Bisa juga kita memberikan alamatnya, kita memberikan alamatnya itu berada di identification ya. Pada description mungkin kita akan memberikan warna bangunannya, bentuk bangunannya seperti apa, kemudian bagian-bagian dari bangunannya tersebut itu apa saja, terus kemudian apa yang membuat bangunan itu spesifik. Nah, itu akan dijelaskan pada description. Berikutnya kita lihat ya, ini adalah struktur-struktur pembangun teks deskriptif. Yang pertama kita harus menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kata sifat. Ya, ketika mendeskripsikan sesuatu, kita akan sering banget menggunakan kata sifat. Contoh, menyebutkan warna, menyebutkan bentuk, menyebutkan fungsi. Itu pasti kita akan menggunakan kata sifat. Berikutnya, nah sekali lagi pada descriptive text kita akan membahas sesuatu yang spesifik. Fokusnya di sini adalah tempat, ya, tempat bersejarah atau tempat wisata. Kemudian descriptive text juga bisa berupa fakta atau aspek-aspek yang berkaitan dengan objeknya. Lihat di situ ada parts, color, shape, habits, behavior, personalities. Nah, untuk bangunan kita akan menggunakan parts, color, dan juga shape. Bagaimana bagian-bagian bangunannya, detail warnanya. Nah, itu harus dibahas dalam descriptive text. Nah, berikutnya ada gambar ya. Mungkin kalian tahu ini adalah apa? Ya, ini adalah Museum Wayang yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah satu contoh teks tentang Museum Wayang ya. Di bagian pertama itu diperkenalkan terlebih dahulu apa sebenarnya Museum Wayang. Kemudian di bagian kedua akan membahas lebih detail tentang jam berapa museum tersebut buka, kemudian berapa harga tiketnya, dan penjelasan-penjelasan yang lain yang ada di dalam Museum Wayang tersebut. Dan bagian ketiga itu akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang detail-detail dari Museum Wayang. Nah, ini adalah salah satu contoh descriptive text tentang Museum Wayang. Oke, saya harap tidak ada permasalahan untuk descriptive text.
karena teks deskriptif cukup simple, maka kita akan coba sebuah latihan di sini. Latihan ini akan dikumpulkan minggu depan, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Perhatikan sekali lagi gambar-gambar tempat bersejarah di Kota Pekalongan. Ya, ada 6 di sini. Nah, so you are supposed to find the description about this place. Sekali lagi, make a short description. Membuat deskripsi singkat tentang masing-masing gambar. Ya, nanti kalian identifikasi sendiri itu gambar apa saja. Cari tahu, mungkin banyak di situs-situs yang berhubungan dengan Pekalongan. Nah, apa yang harus kalian lakukan di sini? Nah, ceritakan deskripsi kalian tentang satu, apa nama tempatnya. Yang kedua, warnanya bagaimana, ukurannya bagaimana, terus kemudian usianya. Kalau kalian mau, kalian bisa browsing kemudian mencari tahu usia bangunannya. Terus kemudian apa sih fungsi dari bangunannya. Nah, oke, cukup 3 itu saja ya yang harus kalian tulis tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pekalongan atau tempat-tempat bersejarah yang ada di Pekalongan. Kemudian tulis di buku tugasmu, kemudian nanti dikirim melalui Google Classroom. Ada instruksi tersendiri di Google Classroom supaya kalian nanti lebih jelas, dan kalian kerjakan tugas tersebut secara berkelompok terdiri dari 6 orang. Oke, terdiri dari 6 orang. 6 orang ini bebas, kalian boleh pilih teman-teman yang terbiasa dengan kelompok belajar kalian ataupun yang memang mungkin sudah sering melakukan belajar kelompok bersama. Oke, jadi itu saja deskripsi singkat tentang teks deskriptif dan tugas yang harus kalian lakukan untuk minggu depan dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, that's all. Thank you. And this is quotes of the day. Do not look at how long it will take you accomplish those goals or how hard it will be. Take it step by step and know that one day it will all be worth it. Jangan melihat bagaimana kamu mencapai sesuatu atau seberapa lama kamu mencapai sesuatu atau seberapa berat kamu mencapai sesuatu. Raihlah mimpimu sedikit demi sedikit hingga suatu saat nanti kamu akan tahu bahwa usaha yang kamu lakukan itu tidak sia-sia. Okay, students, that's all. Thank you so much. Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Thank you, goodbye.